Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Disempurnakan oleh Allah sampai bulu disempurnakan. Kalau bulu alis panjangnya kayak rambut, kira-kira Kang Ustadz Rusli ya repot kok jalan. Bener apa bener? Lah galingan rambut disempurnakan oleh Allah, raga sirayan sempurna, puji badan, puji napasku. Makanya ibadah kepada Allah harus dengan rasa, jangan cuman hanya di raga, jangan cuman lewat kata-kata, jangan cuman hanya di bibir saja. Ketika kamu duduk sila ibadah kepada Allah, rasakanlah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Betul? Ketika sholat, inna sholati, jangan kencang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Diartiin di situ. Megang kolbu kita, kolbu mumin Baitullah nih, hati kita pegang nih, kita rasakan inna sholati, sholatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin, karena panjenengan. Alhamdulillah. Yang sudah mau sholat jangan merasa sudah menjadi ahli takwa, jangan merasa diri sudah paling soleh. Betul? Yang belum takwa kepada Allah, yang belum mau ibadah kepada Allah, jangan miris, jangan isin rasa, jangan pesimis. Dekati ulama, semoga kecipratan barokah taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini rasa yang harus ditumbuh. Seperti tadi, begitu dibaca ala niyati Sayyidina Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, bersama niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani, sambungkan ruh saya, ruhnya semua yang hadir. Bersama ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, melalui wasilah ruhnya guru dan orang tua. Disebut gurunya, saya nggak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi saya dikenalkan keyakinan bahwasanya barokah karomah Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada. Siapa yang bilang? Guru dan orang tua, Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul? Betul. Jadi yang saya bayangkan bukan posternya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kan kebanyakan kalau di Facebook Syekh Abdul Qadir Jilani, posternya yang pakai bewok itu. Bener-bener beda itu namanya. Emang kayak begitu wajahnya. Betul. Bayangkan wajahnya guru yang menanamkan keyakinan adanya barokah Syekh Abdul Qadir Jilani. Guru bayangkan gurunya, gurunya bayangkan gurunya, sampailah kepada aslinya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Kemudian wa ila ruhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, dan sambungkan bersama ruhnya Rasulullah ya Rabbi biiznillah, dengan izin, waridullah, dengan ridomu ya Allah, karena tanpa izin dan ridomu saya bukan siapa-siapa. Betul? Betul? Makanya beda rasanya. Beda apa enggak ini ngaji? Beda apa enggak? Ketika disebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, beda apa enggak? Rasanya itu beda. Karena hadir Syekh Abdul Qadir Jilani, yang berdoa di situ yang mencintainya. Betul? Terus makmum doanya kepada orang yang lebih mencintainya, lebih mencintainya. Dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, 3 kali namaku disebut, apalagi disebutnya di tengah berjamaah seperti ini, aku akan hadir di tengah mereka. Betul? Lantas apa hubungannya dengan kematian? Kenapa kadang ahli kubur didoakan semoga diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga diaku umatnya baginda Rasul? Karena betapa luar biasanya ketika kita sudah diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada 3 perjanjian Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani ketika diperintah oleh Allah, ini tadi ayat wal asri sampai watawasobil haq dulu. Betul? Belum sampai watawasobis sober, belum sampai kepada sabar, belum. Baru saling menasihati tentang kebenaran. Pengeling-eling ini penting.
Benar? Apalagi kita jauh dari ulama. Ya, ilok orang tua kita ngomong kayak gini di rumah. Nah, betul. Yakin dengan Allah, kan nggak begitu orang tua mah. Benar-benar. Gimana rumah tangga lu? Gimana anak lu? Sekolah-sekolah di mana? Mondok-mondok di mana? Betul. Dengan mendekat dengan ulama, kita mendapatkan ajaran tentang jalan kebenaran. Lanjut. Sampai Syekh Abdul Qadir Jilani diperintah oleh Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu menjadi rajanya wali. Syekh Abdul Qadir Jilani nolak. Kalau kita makan jadi wali pengen. Benar-benar. Pakai jubah, pakai ikat. Betul. Jidat taruhin hitam 7. Benar-benar. Kurang 11 sama tai lalat aya gitu. Benar-benar. Pakai ikat sorban segede gentong, berat ini. Jaka suara pakai ikat sorban begini berat. Gak mudah, ini amanah dari Allah. Ini pemursen nih besannya Pak Sobari. Jamaah saya tahun 2011. Tapi jubahnya masih bagus ya saya. 12 tahun ini jubah. Alhamdulillah. Sama dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Rob, saya ridho ibadah kepada panjenengan ya Allah. Saya ridho ya Allah. Yang saya cari hanya cinta, hanya ridho dari panjenengan. Saya nggak mau apa-apa ya Rob. Ini sejarah manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani dari guru ke guru. Kenapa Abah Junaidi karomahnya luar biasa? Karena tulus menyebarkan, mensiarkan Islam, zikrullah, memasyarakatkan zikir kepada Allah, menjikirkan masyarakat. Pernah gak kita dengar Al-Baghdadi dari dulu pengajiannya dibayar? Enggak, di setiap tempat tabligh akbar pasti Romo Abah Kiai Haji Junaid Al-Baghdadi nyumbang. Betul. Dahunya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Rob, saya istiqomah ibadah tirakat lillah billah rasul bi rasul karena ingin mendapatkan cinta dari panjenengan, bukan pangkat yang saya cari. Enggak Syekh Abdul Qadir, kamu harus menjadi rajanya wali. Sebab di saat di Isra di Mi'rajkannya baginda Rasul, Syekh Abdul Qadir Jilani yang nanti akan terlahir ke dunia masih 300 tahun kemudian, itu ketika Rasulullah akan menaiki yang namanya kendaraan buruk, datanglah Syekh Abdul Qadir. Dongkok di situ Syekh Abdul Qadir Jilani, naiklah ke atas pundakku ya Rasulullah. Tuh. Lantas Rasulullah nanya, ini siapa? Ini cicitmu ya Rasulullah. Kaget ya Rasulullah. Orangnya belum lahir, rohnya sudah ada. Subhanallah. Ini berhubungan dengan mimpi saya ditemuin ke Nur Ali Bekasi dulu. Zaman saya pesantren tahun 2001. Ngaji cuman hitungan detik. Terus sama Kiai Nur Ali Bekasi suruh nyebrang kali, terus saya bisa napak sancang nyebrang kali, ketemu Ponpes Abah Junaidi waktu itu, Barokatul Qodiri. Disarohin beliau almarhumlah Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Wallahi wa nabi, ini nggak bohong. Kalau bohong gak berdiri ini. Cuman mimpi. Yang mendingan gua mimpi daripada lu kagak. Bener-bener. Alhamdulillah. Lanjut ini. Syekh Abdul Qadir Jilani ikhlas, tapi Allah maksa di saat Isra dan Mi'raj. Ya Rasulullah, panjenengan naik ke pundak saya. Rasulullah nanya bahwa itu akan menjadi cicitnya. Rasulullah bilang begini, nanti para aulia akan di bawah telapakan kakimu. Sekarang kamu di bawah telapakan kakiku, nanti para aulia di bawah telapakan kakimu. Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya sama guru waktu mesantren di Abah, jarak 5 meter udah jongkok. Ini Kang Ferdi mungkin tahu ya. Tuh, siapa? Pak, iya, Satgas, Pak Satgas Asadul Jabal. Tahu gimana santri dulu? Abah jalan kan jongkok, mau belok begini. Kapan kita ngobrol sama guru? Kapan kita diajarin ilmu sama guru? Malam gak boleh tidur, setiap tengah malam wajib sholat malam. Kerja gak habis-habis, ada aja yang dibangun. Kadang makanin apa, nasi buat umpan bebek. Ridho, karena siap, rela dan ridho
pundak kita di bawah telapakan guru. Alhamdulillah, sehingga mendapatkan barokah dari Allah sebab cinta dan ketaatan. Begitupun juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dinobatkan sebagai Sultan Aulia, ya Rob, kalau engkau terus memaksa, saya punya 3 permintaan ya Rob, izinkan kau kabulkan. Nih 3, ingat-ingat nih ya. Setuju apa enggak? Ingat-ingat. Makanya harus sering mentawasuli, kirim Fatihah Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi jangan dibayangkan yang di poster itu. Betul, Wali Songo yang di poster bid'ah itu bukan aslinya. Betul, itu rekayasa seniman. Saya sendiri kan pelukis tuh, Ustadz Marsin tahu. Benar-benar. Oh, bisa aja saya bikin Syekh Abdul Qadir Jailani lukisannya, jenggotnya gitu, nyangsar gitu, bisa aja. Lanjut. 3 perjanjian Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Allah. Ya Rob, kalau yang mencintaiku, anak-anakku, santri-santriku, keturunan santri-santriku, keturunan orang-orang yang mencintai aku sampai akhir zaman, menjadi seorang pemimpin dimanapun, berikanlah pengaruh sebesar-besarnya pengaruh. Dijawab oleh Allah, iya Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah, dikabulkan oleh Allah. Pengaruhnya luar biasa. Ayo coba, kalau nggak percaya, ada jin masuk. Saya dulu ngetesnya begini, tahun 2011 di Brebes ada yang stres, puasa muti 40 hari 40 malam di makamnya Pangeran Angkawijaya, Pak Gusten Losari. Saya mondok ngabdi, tukang nyuci piring, tukang ngelukis panggung, tukang nyari umpan kambing. Suruh ngobatin yang stres, yang tirakatnya muti 41 hari 41 malam. Bingung apa enggak? Bingung. Yang nyuruh ngobatin orang Karangsuwung, Pak Sakwin. Pak Mursin tahu ya, Pak Sakwin ya. Dibawalah saya ke sana. Namanya Ustadz, masih Ustadan mungkin. Dikasihnya kopi hitam doang di jalan dari sini ke Brebes. Nggak dibayar acan. Nyampe sono, berangkat dari sini jam 11 malam, nyampe sono jam 6 pagi, Kiai. Nyampe sono saya dititipin di saudaranya. Orang di sini di Karawang bini yang muda, di sono bini yang tua. Berantem dulu sama bininya di sono. Ustadz dititipin di rumah orang. Lah saya celingak-celinguk, mana pakai jaket kulit, rambut gondrong, udah kayak metal. Udah kayak penyanyi dangdut aja di sono, siapa yang mau percaya? Begitu jam 10 siang saya temuin. Itu yang stres langsung ngomong begitu, jinnya langsung ngomong begini, iki santri Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Di situ saya tahunya. Saya diberitahu jin. Tadinya saya nggak percaya diri, nggak percaya diri saya. Ada nggak sih barokah? Gitu loh. Namanya ngabdi, tulus ngikut kiai, udah tulus aja, udah nggak mikir apa-apa. Di situ saya mulai tahu, subhanallah, iki santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak. Itu langsung nurut si muslim namanya itu. Langsung nurut, saya bacakan zikir manaqib 3 tengah malam, langsung diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung haul, saya bilang haul Syekh Abdul Qadir Jailani, motong ayam laki-laki 7. Udah seomong-omongnya aja udah itu di situ mah. Mau 7 ke mau 3 ke, udah gimana saya. Motong ayam laki-laki 7. Ntar saya bawa jamaah 1 truk dari Kali Asin. Saya bawa jamaah dari Kali Asin sini, Batu Jaya, 35 orang, bawa salon, bawa ampli. Maksud saya pengen mensiarkan dzikir manaqib sekalian. Betul. Biar besok kalau ada yang stres kagak ngundang gua melulu, mending gua dikasih makanan enak, orang kopi hitam doang di jalan. Benar-benar. Ada yang menghina. Ustadz apaan itu katanya gondrong begitu. Ada yang menghina tokoh ulama di situ, namanya Haji Munaseh. Ini masuk YouTube nih, Haji Munasehnya masih hidup, masih ada. Orang kaya juga, punya musola pribadi. Dia punya anak Nina, sarjana hukum, suaminya ahli pengoboran minyak bumi di Pertamina. Ngomong begitu. Saya pulang 3 minggu kemudian ganti anaknya yang stres. Asal ngeliat laki-laki diciumin, kan maluin itu. Coba. Asal ngeliat laki-laki dicium, pokoknya dicium. Mana cakep banget, pengantin baru, belum punya anak-anak aja. Nelpon itu ya Ibu Sri, Ustadz kesini Ustadz,
Saya masih belangsak banget waktu itu. Masih belangsak lah ya, dimana pengajian zikir itu hanya dibayar rokok jinggo sebungkus di saat itu. Saya mimpin zikir dari 2003, 2004 di makam Raden Yahya sampai ke Kali Asin 2009 dan 2011 tuh mulai kelihatan itu. Mulai kelihatan. Saya bilang saya nggak punya ongkos busri, udah saya transfer 1,5 juta, nyampe sono sampun namil satu slop, subhanallah, gantian ini fa inna malu seriusron, inna malu seriusro, kata saya. Alhamdulillah, tadinya gua kopi hitam doang segelas, gua ganti di situ, dunya udah tuh, dumi man hodamani, katanya. Makanya hidup mah kudu ridho. Diuji pahit apapun, sepahit apapun, tirakat kita. Udah, jadikan itu tirakat kita. Paham? Ini yang disebut amanu, percaya kepada Allah, wattaqau, takwa, rela dan ridho menjalani takdir dari Allah. Kalau katanya Pak Aris mah di status Facebook-nya, jalani, nikmati, syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah itu pepakemnya. Lanjut. Perjanjian Syekh Abdul Qadir Jilani yang pertama, kalau menjadi pemimpin diberi pengaruh sebesar-besarnya pengaruh. Yang kedua, kalau berdoa kepada panjenengan ya Rob, disebut namaku Syekh Abdul Qadir Jilani, kabulkan doanya ya Allah. Iya, Syekh Abdul Qadir Jilani, akan aku kabulkan doanya. Alhamdulillah. Dikabul nggak doanya? Dikabul apa enggak? Coba, Abah. Pesantren 32 hektar. Bini banyak. Kalau kita kan bini atuh remek, berantem mulu. Bener-bener. Katanya orang apaan ya, katanya bininya banyak. Lalu atuh aja berantem mulu, mikirnya beras mulu. Orang mah dijamin sama Allah. Betul. Doanya dikabul oleh Allah. Makanya kita kalau buat rumah tangga sendiri, asalkan iman dan takwa kepada Allah, gak mungkin hidup banyak kekurangan. Betul. Gak kudu berguru kemana-kemana, bergurunya ke badan sendiri. Betul. Berguru kepada kehidupannya sendiri. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang ketiga, perjanjian Syekh Abdul Qadir Jilani yang dikabulkan oleh Allah, kalau mati ya Allah, orang yang cinta kepadaku jangan kau masukkan dalam keadaan mati kafir, dikabul oleh Allah. Iya, Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya orang yang mencintai Syekh Abdul Qadir Jilani, matinya dijemput Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Ibu Haja Asni seumpama gak kenal, gak cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, keluarganya ada yang cinta kepada orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Cinta kepada saya cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, saya cinta kepada pecintanya Abah Junaidi Al-Baghdadi, pecinta Syekh Abdul Qadir Jilani, sama mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kecipratan barokahnya. Sambung itu namanya, sambung rosok. Betul. Sambung rosok. Terus nyambung ragam, besok kita dikubur pada pepisah. Benar. Coba sambung rasa. Kang Perdi ada di Banten. Allahumma ta'ala ruhana illa ruh. Ya Allah, sambungkan ruhku dengan ruhnya Kiai, dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir, dengan ruhnya Rasulullah. Bijnillah waridallah. Liridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. Tarik nafas. Allahu Al-Fatihah, tanah sembusin Allah. Betul. Hikmah adanya orang yang meninggal dunia, di situ kita percaya adanya ruh. Betul. Adanya daya, kekuatan, kuasa Allah. Kita jangan takut.